Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Evangelis Adrian Tenine. Dan di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan terambil di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa. Cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang tadi saya baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 23, ini merupakan satu tanggapan daripada Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki pemahaman apabila mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka mereka boleh seenaknya saja berbuat dosa, karena semakin banyak berdosa, semakin banyak pula kasih karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Rasul Paulus. Saudara-saudara, mereka menganggap kasih karunia mengampuni dosa, sehingga orang Kristen tidak perlu waspada dan melawan setiap dosa yang ada di sekitar mereka ataupun menyerang iman mereka. Nah, ini merupakan jawaban Paulus yang menerangkan bahwa setiap orang percaya harus melawan itu dosa dan mengambil satu keputusan supaya dia tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Karena banyaknya kemurahan, kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi orang percaya, itu bukan berarti bahwa mengizinkan dia untuk hidup dalam dosa, tetapi justru mereka harus hidup menentang dosa itu. Mereka harus keluar dari perbudakan dosa itu. Saudara yang terkasih, bagaimana cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa? Saudara, ayat-ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dimerdekakan dari dosa, cara hidupnya pasti berbeda, yaitu dia tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Karena apa, saudaraku? Dosa yang mengakibatkan kematian, dosa yang mengakibatkan maut, yaitu terpisahnya Tuhan dengan dia, dan bahkan sampai kekekalan. Ketika seseorang tidak mau dimerdekakan dari dosa, maka dia akan dihukum. Nah, saudara,
Di dalam ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi seseorang yang hidup di bawah dosa, upah dosanya adalah maut, kematian, penghukuman yang kekal akan menjemputnya. Saudara-saudara yang terkasih, jadi orang yang dimerdekakan dari dosa, pasti cara hidupnya harus berubah. Harus berubah, saudaraku. Dia tidak boleh lagi di dalam dosa. Orang percaya yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang pertama, tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Saudara, ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan hak kamu, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa ketika seorang buat dosa, hidup di dalam dosa, seluruh anggota tubuhnya dia serahkan kepada hamba dosa. Berarti ketika dia dimerdekakan dari dosa oleh karena kasih karunia Allah, maka dia harus keluar meninggalkan itu semuanya. Dia tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Dia harus berjuang melawan itu semuanya, dan kuasa Tuhan akan memampukan dia untuk bisa keluar daripada hamba itu. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika seorang menyerahkan dirinya kepada seorang tuannya, maka dia wajib melakukan apa yang tuannya perintahkan. Itulah seorang hamba. Dia tidak punya hak. Budak pada zaman dulu tidak punya hak sedikit pun. Bahkan ada penafsir yang mengatakan budak itu seperti orang yang tidak punya hak hidup lagi, benda yang tidak yang bernyawa, saudaraku. Artinya bahwa ya sudah, dia diperlakukan seenaknya saja, sesuka-suka tuannya, saudaraku. Dia tidak punya hak lagi. Nah, sebagai hamba dosa, dosa yang menjadi tuannya itu menggerakkan seluruh kehidupan dia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia dimerdekakan oleh karena kasih karunia Allah, dia harus keluar daripada itu semuanya. Dia harus melawan kehendak dosa itu sendiri. Dia harus menyerahkan yang selama ini anggota-anggota tubuhnya itu diserahkan untuk menjadi alat dosa. Dia tidak boleh lagi. Kalau selama ini misalnya dia berzina, dia harus keluar. Ketika dia sudah ditebus oleh kuasa Tuhan, dosa itu selalu membayangi dia, bahkan berusaha supaya dia mengulanginya lagi. Tapi saudaraku, orang yang dimerdekakan oleh Kristus, dia harus menjadi hamba Kristus. Tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, saudaraku. Tangannya kalau dipakai untuk memukul, tangannya dipakai untuk mencuri uang negara, uang perusahaan, apapun itu, ketika dia dimerdekakan oleh Kristus, maka dia tidak boleh lagi menjadi hamba dosa itu sendiri. Matanya kalau menyesatkan dia, maka dia harus meninggalkan cara hidup seperti itu. Pikirannya yang selalu mengarahkan dia kepada pikiran-pikiran yang menentang kehendak Tuhan, maka ketika dia dimerdekakan oleh Tuhan, dia harus meninggalkan semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti seluruh gerak hidupnya dia harus persembahkan kepada Tuhan. Saudara, seluruh anggota tubuh kita yang selama ini kita persembahkan kepada hamba dosa, kepada dosa yang menjadi tuan kita, kita harus berusaha untuk keluar daripada itu. Dan kasih karunia Allah itu yang menggerakkan kita, yang memampukan kita supaya kita keluar dari semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, dosa mengakibatkan maut, dosa mengakibatkan penghukuman. Saudara-saudara, jangan tinggal lagi di dalam dosa itu. Nah, saudaraku yang terkasih, Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang seharusnya kita binasa, tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman, dan siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Maka seseorang yang menyadari bahwa ada penebusan Kristus itu membuat dia untuk ada dalam pengudusan. Saudara, Kristus yang telah menebus kita memberi kita peluang untuk
hidup dalam pengudusan itu. Tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, saudara-saudaraku, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, namanya dimerdekakan berarti tidak ada penghukuman lagi untuk dia. Saudara yang terkasih, penyakit dosa ini luar biasa, bahkan lebih parah daripada penyakit apapun yang pernah menimpa hidup manusia. Kalau penyakit yang kita alami bisa membinasakan kita, itu hanya sebatas liang kubur. Tetapi kalau penyakit dosa ini, setelah di balik kematian ini ada satu kehidupan yang kekal, yang Alkitab katakan, maka dosa inilah yang membinasakan kita ke dalam kekekalan itu. Saudara, itu berarti setiap manusia harus berpikir bahwa dia ada dalam ancaman dosa ini dan ada dalam ancaman penghukuman ketika dia tinggal di dalam dosa itu. Saudara, sadarlah bahwa kita sudah ditebus oleh dosa, dari dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Poin yang kedua, cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa adalah menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Itu berarti satu gerak hidup yang berubah total, saudara. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk hidup dalam kebenaran. Dengan cara salah satunya, dengan cara belajar terus kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu penting dan bisa memacu kita menjadi gerak hidup langka dalam menapaki hari-hari hidup yang begitu sulit. Saudaraku yang terkasih, itu berarti kita harus menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu yang menjadi Tuhan kita. Yesus adalah kebenaran. Nah, melakukan kebenaran itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menyerahkan hidupnya kepada kita. Itu ketika kita melakukan kebenaran. Itu tanda ucapan syukur kita bagi kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih, tujuan hidupnya bukan lagi kesenangan di dunia ini, tetapi tujuan hidupnya untuk kehidupan kekal sebagai anak Allah. Saudara, orang percaya yang dimerdekakan dari dosa, dia harus menjadi kebenaran. Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang menjadi Allah kita. Itu berarti saudaraku yang terkasih, menjadi hamba itu tergantung dari sikap aktif kita menyerahkan diri kita kepada Allah atau kepada dosa. Saudara, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini yang kita jalani dalam hidup ini, apakah semuanya itu ada di pihak Tuhan atau di pihak iblis yang menjadi bapa daripada seorang pendusta? Saudaraku yang terkasih, jadi sekali lagi menjadi hamba tergantung kepada sikap aktif kita, menjadikan diri kita sebagai hamba Allah atau hamba dosa. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau selama ini saya hidup, apakah saya ini hamba Allah atau hamba dosa? Kalau masih ada hal-hal, masih ada dosa yang memperbudak kita terus menerus, walaupun kita sudah menyadari bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, berarti kita masih diperhamba oleh dosa. Karena itu saudaraku yang terkasih, cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa ialah dia tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Mengapa? Karena dosa mengakibatkan maut, dosa mengakibatkan penghukuman, dan karena Kristus telah menebus dia daripada dosa itu. Saudara, poin yang kedua yaitu menjadi hamba kebenaran. Kiranya dalam gerak langkah hidup kita ke depan, kebenaran itulah yang menjadi Tuhan kita. Kita terus memperbaharui diri kita. Pasti bisa di dalam Tuhan, semuanya pasti bisa kita lakukan. Memang itu tidak mudah, karena banyak tawaran dunia yang menggiurkan bagi kita semuanya. Tetapi kita tidak boleh kembali kepada dosa. Kita harus menentang kuasa dosa itu dalam kehidupan pribadi. Kita tidak boleh lagi menjadi budaknya. Saudara, kalau kita menjadi budak dosa, maka rohani kita menjadi mati. Dan saudaraku, itu akibatnya adalah maut. Saudara yang terkasih, semua orang yang dibebaskan dari dosa harus terus menyerahkan diri kita sebagai hamba Allah,
sebagai hamba kebenaran dengan pengudusan dan hidup kekal sebagai akibatnya. Saudara, memang itu sulit di dalam dunia yang hancur, di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Tetapi sebagai orang yang percaya, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, jadi berdasarkan Roma 6 ayat 15 sampai 23 ini, kita sudah belajar dua hal bagaimana cara hidup orang yang dimerdekakan dari dosa. Yaitu yang pertama, tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Yang kedua, harus menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi saudara yang mendengar renungan ini, Tuhan memberkati saudara. Dan bagi saudara yang diberkati, biarlah bagikan video ini kepada saudara-saudara seiman kita. Biarlah kita semua dikuatkan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa like, subscribe untuk terus mengikuti setiap video renungan terbaru yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.